hadis tentang yakin dan tawakal. Semalam kita membahas hadis tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul yakini wa tawakkuli. Bab masalah keyakinan dan bertawakal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarkah Allah dan Rasul-Nya? Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh jangan bertawakal berserah kepada selain Allah. Namun banyak di antara manusia yang bertawakal selain kepada Allah. Misalnya kita ini kan berusaha seberataan yang lelah. Kita memiliki usaha. Lalu di dalam usaha kita itu kita berharap untuk mendapatkan rezeki dengan sebab berusaha. Yang jadi masalah itu kita tuh salah bertawakalnya. Salahnya di mana? Kita berserah kepada usaha yang maula menyebabkan kita tuh dapat rezeki. Apabila yang kada begawi, kada tahu makan, berarti kan berserah bertawakal kepada usaha. Seharusnya membujur usaha itu hanya sekadar sebab kita mendapatkan rezeki. Sebab usaha mendapatkan rezeki, tapi bukan kita bertawakal kepada usaha. Sebab adanya usaha Allah datangkan rezeki. Jadi bertawakalnya tetap kepada Allah yang mendatangkan rezeki. Contoh lagi, supaya kita ambil lapar, kita doa makan, yalah. Tapi jangan bertawakal berserah kepada makanan yang maulah kita kenyang. Bujurnya kayak apa? Sebab makan kita kenyang. Nang menganyang makan tuh Allah juga pun. Cuman Allah jadikan sebab makan kita kenyang, sebab minum kita ambil haus. Yang menjadikan ambil lapar, ambil haus itu Allah juga. Karena semua yang ada di dunia ini la haula wala quwwata illa billah, ada daya kemampuan kecuali dengan izin Allah juga. Nah itu mulai bujur sudah tawakalnya. Jangan berserah kepada
makanan, jangan bersaraf kepada usaha. Supaya jangan menuhankan bertawakal selain kepada Allah, supaya bujur kan. Kita berjalan pakai mobil, pakai kendaraan, ya kan? Usahanya, syariatnya supaya lakas sampai pakai kendaraan, ya kan? Ya kalau sebab berarti kendaraan, sebab adanya kendaraan, lalu kita lakas sampai. Jangan bertawakal kepada kendaraannya. Namun bertawakal dengan kendaraannya berarti kendaraan itu Tuhan. Tapi sebab kita pakai kendaraan, Allah sampaikan karena Allah juga mengawakan kendaraan ini jadi itu. Namun yang ada izin Allah bisa aja mogok, ya kalau habis minyaknya, bannya meledak, ya, macam-macam ada sebabnya telah. Nah itu supaya bujur, kita jangan bertawakal ke Tuhan selain Allah. Jangan hanya kepada Allah. Selain Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kadada mempunyai daya kekuatan. Nah memberi daya dan kekuatan itu hanya Allah juga. Nah, paham lah itu. Misalnya kita nih pulanglah, kita nih hendak kuat harus ya enggak, hendak kuat harus, ada hendak beruyuh, hendaknya tuh kuat terus. Tapi kenapa kita nih sudah sampai kena masanya bisa sakit, bisa garing, kadang juga sakit garing, tapi bisa aja dia bilang kondisi awak kita lemah sudah karena usia yang telah melemah. Nah, berarti kita ini lemah, ada kuat. Yang menguatkan siapa? Allah. Ya Allah. Paham. Kita berobat kurang. Namun kita bertawakalnya kepada obat yang menyembuhkan, berarti menuhankan obat. Bujur kan? Sama lawan kayak makan tadi juga. Namunnya inya beranggapan makan yang mengolah inya kanyang, berarti ini menuhankan makanan itu. Namunnya inya menganggap obat itu yang mengolah inya sehat, berarti ini menuhankan obat. Jadi nang bujurnya sebab minum obat Allah sembuhkan. Jadi Allah juga bilang menyembuhkannya. Nah itu bujur. Kada betuhan lawan obat, kada betuhan lawan makanan, kada betuhan lawan usaha. Apabila nangka itu sudah 4-5 kali minum obat, kada sembuh-sembuh juga. Tapi ini sudah bujur, mau berarti Allah belum menyembuhkan. Karena memang obat bukan yang menyembuhkan. Aku ada Tuhan lawan obat, ya benar. Aku ada Tuhan lawan makanan. Aku ada Tuhan lawan gawian. Gawian itu hanya sebab aku disuruh bersyariat untuk mendapatkan rezeki. Tapi tetap Allah juga yang memberikan rezeki. Supaya jangan salah bertawakal. Apabila menghendak kendaraan harus dikunci. Amunnya bertawakal lawan kuncinya, berarti menuhankan kunci. Tapi syariatnya sebab dikunci lalu aman. Allah juga memberikan keamanan.
Sekalinya ibadah kunci juga sudah 5 mengunci, libannya 4 mengunci. Itu kunci bulu pulang, ya hilang juga. Berarti lain kunci tenang menyelamatkan. Seandainya kunci namanya menyelamatkan, dapat hilang. Karena bukan kunci Tuhan kita. Sekalinya nampak kan ada yang diangkat orang. Buat orang di mobilnya hilang juga. Karena bukan kunci nama Tuhan. Kunci itu hanya syariatnya. Bertawakal tetap kepada Allah. Jadi nang bujur bertawakal itu syariatnya dipakai, ya, tawakalnya kepada Allah. Syariatnya supaya ampi garing minum obat. Syariatnya supaya ampi lapar bawa makan. Namanya makan Allah, namanya hatakan Allah, namanya lamatakan di perjalanan Allah. Syariatnya bertawakal, hati-hati ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahum-an-nasu innan-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim." Dalam surah Al-Imran, yaitu orang-orang yang menanti Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apapun, mereka mengikuti keridaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, ini para sahabat zaman dahulu juga ketika melihat musuh waktu berperang, ini kada gentar melihat musuh lebih hebat, lebih banyak. Kenapa? Karena para sahabat bertawakal kepada Allah yang kuat. Artinya kada mustahil musuh yang banyak bisa dikalahkan oleh yang sedikit. Karena tawakal kepada Allah yang kuat. Yakin aja. Biar usahanya berjualan budol pacahan ya, tapi kan ini tawakalnya kepada Allah, bukan pada usaha. Ya kalau aja naik haji, kalau aja berumrah, ya, dilihat dari usahanya, asa ada mungkin ini kalau berumrah, asa ada mungkin ini kalau berhaji. Kenapa? Karena bukan usaha Pak nang maulah ini kalau naik haji, tapi Allah nang mengabulkan doanya, timbulnya naik haji, timbulnya berumrah ya. Nah, jadi supaya jangan salah bertawakal, supaya akidah tauhid kita di hati itu bujur, jangan manuhanakan selain kepada Allah, jangan bertuhan selain Allah, tapi bertuhan hanya kepada Allah. Cuman di sini karena kesedikitnya ilmu pengetahuan kita kepada Allah, lalu menyebabkan kita tuh bisa menuhankan selain Allah. Buktinya, ketika sudah berusaha minum obat berpuluh-puluh macam pada sembuh juga, lalu ingin meniwas lewat obat
umul bener obat ini terus udah mau minum ada ampik-ampik juga. Nah ini salah betul tak? Manuhanakan obat. Tapi amun ini bujur ini bertawakal kepada Allah, sudah berpuluh-puluh macam obat yang diminumnya kada ampik-ampik juga. Berarti tapi ini kada sedih, kada mahwal. Ya Allah berarti ulun bagus lagi. Ya, anu kamu bertawakal kepada Allah. Nya kada meniwas lawan obat. Nah, itu. Iya kada meniwas lawan usaha. Pokoknya aku berusaha siang malamnya. Tapi pada kalau wajib lagi aku menggantungkan piringnya. Ya kada piring kan aku digantung ya kan. Nah, pada kalau menggantung piring. Bagi orang yang mengerti akan ilmunya tawakal, inya kada meniwas lawan usaha. Karena usaha itu hanya sebab ini aja. Sebab yang mendatangkan rezeki. Tapi rezeki itu dari Allah juga. Nah, ketika inya kada mendapatkan keinginannya dengan usaha tadi, inya kada meniwas lawan usahanya. Berarti wujudnya sampai di sini aja. Rezeki aku yang diberi oleh Allah. Karena dia bujur ke Tuhan lawan Allah yang memberi rezeki. Tapi orang yang kada bujur tawakalnya kepada Allah, hingga sudahnya berusaha siang malam, kada tercapai keinginannya tadi, lalu dia meniwas ngomong kepada aku sudah aku berusaha kakak ini aja sudah deh. Nah dia menuhanakan usaha. Jadi kita belajar di sini hendak membujurakan akidah supaya jangan menuhanakan selain Allah. Banyak manusia yang sering karena ini kesedikitannya, keminimannya masalah ilmu agama, lalu inya bisa menuhanakan selain Allah. Ujungnya dalam mulutnya berucap aku beriman lawan Allah, aku seorang muslim, tapi dalam kesehariannya ini sudah salah. Nah ini banyak kekeliruan kita. Kenapa? Itu karena kesalahan kita juga ada mau mendalami ilmu agama. Nah dalam masalah yang dua ayat ini mungkin sudah bisa dipahami lah. Apa sih maksudnya tawakal itu? Jadi sebenarnya usaha-usaha itu hanyalah sebab. Nah, sebenarnya itu sebab. Berusaha bagawi untuk mendapatkan rezeki itu sebab usaha kalau dapat rezeki. Supaya ambil lapar bahwa makanan itu hanya sebab. Namaulah menjadikan Allah hendak di makanan itu mengambilkan lapar. Ya Allah. Berusaha untuk mendapatkan rezeki, apabila sudah siang malam berusaha, seitu juga dapatnya, berarti itu sudah rezeki kita. Jangan lagi maniwas lawan usahanya. Amun maniwas lawan usaha, menyalahkan lawan usaha, berarti menuhanakan usaha. Paham mulai? Nah, yang paham mudah-mudahan bisa mengiasakan ke lain-lainnya. Apabila sesuatu apakah nang kada pas lawan kita, jangan kita meniwas lawan sesuatu tadi. Kembalikan lawan Allah nang menghendakinya, nang menghendaki Allah mengabulkan, nang menghendaki Allah akan mengabulkan. Kita hanya disuruh untuk berusaha, karena kita ini la haula wala quwata. Artinya apa? La haula tiada daya, wala quwata tiada kekuatan. Baca lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal.
hal yang tidak mati. Nah kemudian pulang caranya bertawakal yang bujur adalah jangan bertawakal kepada yang bisa mati. Jangan bertawakal kepada yang bisa hancur, tapi bertawakallah kepada yang akal abadi, yang kada sing matian. Siapa yang kada sing matian? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah berataan inna lillahi. Apalagi punya mengharap lawan manusia, sudah. Manusia ini kan tak tahu diharap, karena manusia juga bisa mati. Ya Allah. Aku yakin sudah menikah, ikam aja lah. Ayo pokoknya ikam aja. Iki sekalinya sudah ngawas. Kayak apa tadi ya? Gak lumayan lagi aja. Juga apa nggak enak bulan dudik. Bangsa bulan datangin pulang. Kayak apa? Kopinya apa sudah? Makanya kan semalam beres dia sudah. Apa lagi aja? Kayak naik pulang aja. Bulan 3 kan memang gitu. 2 bulan sudah. Apa itu aja? Ini pertama kali manusia. Karena manusia juga bisa mati. Jadi jangan bertawakal kepada manusia, jangan bertawakal lawan makanan, jangan bertawakal lawan usaha, jangan bertawakal lawan obat, jangan bertawakal lawan selain Allah. Apakah dikiasakan? Jadi bertawakal itu kepada Allah. Cuman Allah menyuruh kita berikhtiar, bukan ikhtiar mintu, namun maulah kita mendapatkan keinginan kita. Itu hanya sebab. Supaya jangan mengantuk, minum kopi ya. 2 gelas, 3 gelas minum kopi ya, masih aja terguling misalnya. Lalu maniwas awal kopi, bungul benar kopi ini ya, kopi apa ini ya, tetap aja aku terguling. Nah ini pertama kopi. Ya Allah. Salah sudah. Namun yang pertama lawan kopi jadi ya maniwas lawan kopi, yang manuhanakan kopi. Kopi itu hanya usaha untuk menahan supaya jangan mengantuk. Kalau memang mengantuk dia berarti Allah akan menguasakannya. Nah berarti tetap kepada Allah juga. Cuman kopi itu hanya sebab. Apabila minum kopi ada guring, coba mengguring minum kopi keseladakan dia lah. Guring minum kopi pakai saya. Bujur aja minum kopi ada guring. Gitu lah. Minum teh ada guring dia orangnya. Minum kopi, minum teh guring nanti digau ya kan. Jadi ya Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang hidup. Jangan bertawakal kepada yang bisa mati. Apa aja yang bisa mati selain Allah? Seberataan hancur. Sekuat apa aja bangunan bisa hancur. Sekuat apa aja besi bisa bertagar hancur juga. Adakah yang kekal? Tidak. Satu yang kekal Allah, yang menciptakan alam semesta. Jadi bertawakal itu hanya kepada Allah. Jadi sesuatu yang kada sesuai lawan kehendak kita nampakkan di situ bahwa nang selain Allah la haula kada daya kekuatan. Nang kehendak Allah juga nang bisa terjadi. Kita ini hanya bisa berkehendak, namun kehendak Allah juga nang terjadi. Kita hendak ini, hendak itu, ya kalau sekalinya nama kada tak
mengabul karena Allah kadang mengabulkan. Cuma kita disuruh berdoa meminta kepada Allah. Pada dikabulkan Allah, alhamdulillah. Apabila mana dikabulkan, Allah kuasa. Kita yang lemah hanya memiliki keinginan tapi kadang mampu. Nah itu pengertian tawakal. Kira-kira nang sudah ini bujur aja lah, kita sudah bertawakal kepada Allah. Banyak masih banyak pegawai kita hendak menukar amok. Pokoknya ternyata sebulan ini kita harus kalau menukar ini. Bininya bertawakal lawan laki, berusaha laki seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pas sebulan. Kayak kabarnya tawakal sudah kita menukar nang semalam belum lagi lakinya. Hanya separuh kan ada dapat lagi nah kita targetkan. Dasar orangnya ini Tuhan apanya? Tuhan lawan laki. Coba Tuhan lawan Allah. Kada mau niwasnya. Mau bernyatakan, mau bujuk-bujuk dari usaha dan kita kalau mengangkat ini ya mudahan Allah mengabulkan. Ya kalau bujur sudah tawakalnya. Insya Allah apabila maunya bujur bertawakal kepada Allah, inya kada bakalan meniwas. Inya kada bakalan menyambat karena inya bertawakal kepada Allah. Di ketika inya kada berhasil keinginannya, inya menampakkan la haula, aku kada berdaya upaya karena Allah kada mengabulkan. Nah inya kada meniwas. Sabar inya. Nah itu bujur sudah tawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan mudah-mudahan kita tahu mengamalkan menjadi hamba yang bujur bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal selain dari Allah. Karena Allah menyuruh bertawakal hanya kepada Yang Maha Hidup, yaitu Allah. Selain Allah mati. Bahkan dunia pun akan kiamat. Nah sampai situ lah masalah tawakal, supaya kita menerima apa yang terjadi. Hidayah kesalikin. Halaman 138. Yalah. 138. Ayo. 176. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumuhi fid dharain. Halaman 176 di atas. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "Ta'lam innama huwal aslu fi hadzal babi syai'an in ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruhu wa tsani hukmul war'i wa haqiqatuhu fa hukmu syar'i anta khada ma ataqa mimman zahiruhu salahun wala tas'al illa an tatayaqqana annahu ghasabun aw haramun bi'ainihi wa hukmul war'i alla ta'khudha syai'an min ahadin hatta tajassad anhu ghayatal bahsi wa tastaqsiya ghayatal istiqsa'i annahu
syubhata bihi bihalin wa illa fatarudduhu. Ujar Imam Al-Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya asal pada bab ini, yakni pada bicara bab halal dan haram. Kita semalam kan membicarakan halal dan haram. Di antara halal dan haram itu ada namanya subhat. Bab halal dan haram ini yaitu dua perkara. Pertama hukum syar'i dan zahirnya, dan kedua hukum wara', yaitu hakikatnya. Syara' zahir, hakikat wara' hakikat, yakni hakikat syara' dan batinnya. Maka hukum syara' itu bahwa engkau ambil akan barang yang datang akan engkau daripada seorang yang zahirnya itu soleh. Apabila orangnya soleh, yakin bahwa dari orang soleh itu halal. Kita penyembah yang aja orangnya, berarti insya Allah apa yang datang dari sini pun insya Allah halal. Dan jangan engkau tanya, melainkan jika engkau yakin bahwasanya harta itu dapat daripada rampas atau nyata haramnya, kecuali melihat pada zahirnya gawiannya merampas. Hanya kita menyatakan bahwa barang atau hartanya itu haram, namun kita ada melihat yang mana sempat-sempatnya. Dan hukum wara' itu artinya apa? Berhati-hati, sangat berhati-hati. Nang subhat jadinya kada mau, apalagi nang haram. Dan hukum wara' itu bahwa jangan engkau ambil akan sesuatu daripada seorang hingga diperiksa daripadanya, sehingga periksa banyak-banyak memeriksanya, dan habiskan memeriksa itu sehabis-habis memeriksa akan bahwasanya akan suatu itu tiada subhat di dalamnya dengan segala halnya. Dan jika tiada yang demikian itu, maka engkau kembalikan akan dia. Kalau memang bujur juga misalnya lah, gawian orang itu gawiannya haram, lalu memberi kita misalnya, nah lihati udah sebujur sekalinya diperiksa, sebujur gawiannya misalnya merampas, membacak orang, nah jangan diterima. Tapi amunnya orangnya bina baik aja, sembahyang aja, ayo hak dosa diperiksa lagi, terima aja. Dan hasil daripada masalah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, bahwa wajib atas orang yang wara', orang yang berhati-hati itu memperiksakan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang dia dari ketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Kita ini supaya berhati-hati daripada sesuatu yang halal kah, haram kah, atau subhat. Apabila tamakan yang haram itu menyebabkan kita di dunia, menyebabkan ibadah pada terima, di akhirat
Apabila kada bertaubat daripada nang haram menyebabkan modelnya kayak api menyambar bensin, yang pernah lah memaratakan api lawan bensin. Nah kayak itu juga awal kita ini apabila ada nang haram, disitulah kita nang paling lakas disambarnya oleh api neraka itu. Nah lalu makanya kita berhati-hati dari sesuatu nang haram. Sudah ibadah pada diterima oleh Allah, ibadah itu pulang sampai ke mati kada bertaubat nang masalah nang haram ini, maka itulah yang menyebabkan ini itu disambar oleh api neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan dihindarkan, dijauhkan daripada yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang yang wara itu memeriksakan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Maka jika tiada nyata akan halalnya, maka engkau tolakkan akan dia, yakni jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Tetapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka, maka yaitu tiada harus engkau memeriksa karena menyakitkan akan hati seorang itu haram pula. Nah, cuman pulang adatnya adalah tahu misalnya pulang sudah bahwasanya duriannya itu haram. Sekalinya kita ini misalnya ditraktirnya makan, ya Allah, maka ya inilah menolaknya, maka lapar boleh. Jadi ada orang mentraktir cuma tahu kita durian ini haram, ya Allah. Nah caranya itu jangan disambat di hadapannya. Aku terhendak jika tak aku tahu dari nikah itu haram, sakit hatinya. Maulah sakit hati orang tuh hukumnya haram pula. Jadi jangan juga menyambut. Sudah tahu gawirnya misalnya kata baik, disambati, nah sakit hatinya katanya sumpah, maulah sakit hati. Jangan menyatakan tolak nang baik gitu. Nah aku tak mau benar. Ada urusan tadi lah, anak dulu aja. Terima kasih aja lah. Berarti apa caranya nong sakiran gitu, jangan sakit hati, disambut. Menjaga perasaan orang tuh nang wajib lah, supaya jangan menjadi hukumnya haram. Memakan makanan yang dari hasil yang haram dari bawaan orang yang haram tadi haram hukumnya memahami. Tapi menolak dengan menyambar ikat negerian haram, sakit hati orang haram juga pula. Jadi caranya cari yang baik. Menolaknya sakitnya jangan orang yang membawa inang dengan harta yang haram tadi ada sakit hati disambut dengan cara yang baik. Barang ya apa? Kalau saya tahu aku anak dulu aja, namanya pada kesan supaya jangan tersambar dan supaya jangan termakan yang haram. Kalau ini guru aja, nang haram aja mati, apalagi nang halal aja, nah itu salah banget. Jangan kayak itu. Membanggakan kayak itu ya sudah. Alhamdulillah, amin ya malaikat. Tersebut kali mencari nang halal yang halal. Sudah juga bersamakan nang kayak itu. Jangan kada boleh yang penting itu. Karena menyakitkan akan hati seorang itu haram. Maulah orang sakit hati. Dan demikian lagi jika engkau tanyakan manapuni kepada orang yang lain daripada mereka itu, maka jika didengar oleh mereka itu niscaya jadi bertambah sakit hati mereka itu. Misalnya juga pulang di petapon lawan orang misalnya, bujur kasih kartu lalu
ini tuh geuyeunnya haram jujur kah baik itu dipadahkan oleh yang si B ini bujurnya misalnya geuyeunnya lalu inya bertakon ini didengar oleh ampun orangnya lalu ampun orangnya sakit hati itu kata boleh dan saking hendak Allah tuh nak kasih sayang melawan manusia sekalipun manusia itu geuyeunnya salah tapi tetap Allah mengasihi buktinya masih diberi rezeki masih diberi kesempatan hidup dengan harapan mudah-mudahan dia itu bertaubat. Jadi ini kita disyukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan panjang umur mudah-mudahan bujur ya anak mencari ridhonya Allah. Dan yang demikian itu haram apabila bertakun tapi menyebabkan bertakun tadi ampun orangnya tahu lalu dengan sebab orangnya tahu atau orangnya sakit hati apalagi makin luas yang tak ikut sakit hati itu bisa salah juga bang gitu makinnya ya Allah aja kata itu ya masih mampu menyembunyikan akan hamba-hambanya yang berbuat dosa. Masa kita sebagai manusia hendak membedakan kejelekan orang, aib orang. Allah hanya kata kita lah hendak menyempurnakan gawai orang yang salah. Nah, terhadap sebagai seorang yang beriman. Itu urusan inya hendak salah, hendak bujur, biarkan aja menjadi sanggati. Ya. Apalagi itu sudah bujur. Disampaikan ulang. Dia punya perasaan hati dia manusia lah. Sejahat-jahat apapun manusia pasti musuh berisi hati. Niscaya jadi bertambah sakit hati mereka itu dan yang demikian itu haram pula hukumnya. Bertahun-tahun gawean orang jadi Imam Ghazali mengajari jangan juga di sini mungkin memeriksa gawean orang. Kenapa ketahuan orangnya sumpah dosa gitu. Cukup apabila sudah tahu sudah apabila ini sampai dia misalnya ini hendak memberi kita atau harapannya itu tak ada kita misalnya karena bisa ya lagi cara menolaknya dengan membaik. Tapi insya Allah, namun kita sudah berhati-hati, wara pulanglah, jadi berhindar daripada hal-hal yang haram itu. Insya Allah Allah akan jaga akan kita, mudah-mudahan. Dan demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu, menolak dengan tiada engkau periksa akan dia, niscaya jadi sakit hati mereka itu atau membawa kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu juga hukumnya haram. Maka tiada jalan engkau pada menolakkan yang demikian itu melainkan dengan lemah lembut supaya jangan menyakiti hati perasaan orang. Maka jikalau tiada dapat engkau tolak akan yang demikian itu melainkan dengan menyakiti akan mereka itu, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu. Terima dulu. Jadi bisa dengan cara menolak tapi dengan lemah lembut dan sopan. Bisa juga ulang menerima dengan tujuan namun ditolak terus kita nih. Usianya sakit hati, apa aja ditolak terus. Ya terima ada dulu. Amun berupa makanan, kemudian kadang-kadang juga memakan karena sudah tahu panggilnya haram, misalnya hasil yang haram, beri apa lawan binatang. Kamu diberi apa lawan orang pulang, seorang sudah tahu makanannya hasilnya haram, diberi apa lawan orang, pas saya orang makan yang haram. Ada juga dulu lah di antara guru itu pendapat, namun kita misalnya tahu bahwa makanan itu haram, ya pernah
boleh kita beriakan dengan binatang. Apabila yang binatang tadi kan udah habis juga, buang ke tanah, anggap bersedekah lawan cacing, lawan lalat, misalnya. Soalnya binatang itu kan ada mengurusi halal haram, mengurusi halal haram itu manusia. Itu ada setelah pendapat guru namanya telah. Jadi ada kalanya menolak dengan lemah lembut supaya orang jangan sakit hati, atau ada kalanya terima dulu. Kalau bersekumpul itu jelas saking sidin itu pertama nang sudah jadi tidak ambil, apalagi nang haram. Pernah suatu ketika khadam sidin atau pembantu sidin melihat guru itu membakar duit. Dari sekian banyak duit sidin itu pilih disisihkan sidin ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Sebagian yang disisihkan sidin tadi dibakar sidin. Lalu si Adam pembantu tadi itu menakut nih, kenapa dia membakar bro? Sayangnya membazir artinya ikan. Karena sidin ini duitnya haram, duit haram. Memang tak tahu lah di sini. Diambil sidin duit tadi itu dipulas sidin kayak itu. Sekalinya mengucur darah. Najis sekali di sini. Yang dibakar sidin. Jadi kita kadang kan kalau main ibadat dari orang alim lah. Sekalipun menurut kita itu salah. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Tidak tahu hakikatnya. Menurut kita gawian sidin salah, padahal sidin bujur. Kenapa? Kita belum sampai memahami. Pandangan kita lawan orang alim beda. Insya Allah malam Isya masuk Rajab sudah. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan sehat, panjang umur, menaungi bulan Ramadan, penuh keberkahan, menaungi bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, menaungi bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad. Engkau pada menolakkan yang demikian itu melainkan dengan lemah lembut. Maka jikalau tiada dapat engkau tolakkan akan yang demikian itu melainkan dengan menyakiti akan mereka itu, maka jangan engkau tolak akan pemberian mereka itu. Dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu, serta halal engkau makan akan pemberian, karena menyukakan hati orang muslim itu dan memeliharakan akan kesakitan mereka itu terlebih baik bagi orang yang wara. Nah, manahan daripada sikap pacangan menyakiti hati orang itu lebih baik, ya kan? Jadi bisa kita terima, bisa kita tolak. Namun bujur-bujur tak wujud adalah bahwa barang orang itu haram, ya, dengan tolakan yang lemah lembut, yang sopan. Kemudian yang kedua bisa juga diterima, ya, dengan menjaga supaya orang jangan sakit hati. Baik itu kita bisa aja dia namun berupa makanan misalnya yang nanti yang akan binatang. Timbul ke banyu, anggap aja bersedekah lawan iwak misalnya. Jadi macam-macam ini banyu itu yang iwak gapi-gapi nanti juga.
Dua kata tahu ada juga ya kata. Dan memeliharakan akan kesakitan mereka, sakit hati terlebih baik bagi orang yang wara itu daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian itu. Nah, ada pun pula. Nah, sampai setelah. Nah, jadi yang pertama tadi kita kada boleh bertawakal selain kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Jangan menyerahkan sesuatu selain kepada Allah juga. Karena namun menyerahkan kepada selain Allah, maka biasanya kita akan meniwas lawan sesuatu itu. Apabila meniwas lawan sesuatu ketika ada sesuai dengan hatinya, makanya sama lawan menuhankan sesuatu itu. Jadi hendaklah berserah bertawakal kepada Allah dalam hidup, supaya apabila terjadi atau ada terjadi, inya menganggap dirinya la haula wala quwata illa billah, kada ada di sini yang kekuatan. Kemudian yang kedua, apabila ada kita mengetahui akan sesuatu itu haram, pemberian atau dapatan harta yang haram, maka bisa dengan kita caranya menolak. Dengan pertama bisa dengan cara yang lembut supaya jangan menyakiti hati orang. Kemudian yang kedua bisa juga menerima, menjaga supaya orang pada sakit hati tak ditolak akan pemberiannya. Nah, menjaga hati orang sambil jangan sakit hati itu lebih baik juga daripada orang sakit hati maka hukumnya adalah. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan.